manajemen mau memberi nilai berapa asalkan jumlahnya 100%. Nah, ini perhitungannya. Silakan teman-teman buka tabel 2.1. Pada tabel 2.1, jadi pertama ada jualannya. Yang pertama variasinya, yang kedua tentukan kelas interval, kan gitu ya. Tahap yang kedua ini membuat interval. Di modul intervalnya tidak disebutkan, jadi ini saya tambahkan di sini interval. Interval itu kan dari sekian ke sekian, itu namanya interval. Ini adalah interval dari distribusi dari soal ini. Kemudian dicari titik tengah. Titik tengahnya adalah 1000, 4000 ke 6000, titik tengahnya adalah 5000, 6000 ke 12000 adalah 9000. Ada yang tahu ini caranya gimana? Mungkin nanti di soal teman-teman dikasih intervalnya dikasih intervalnya saja. Nanti teman-teman disuruh cari jualannya atau titik tengahnya, nilai tengah dari interval. Kemudian probabilitas mungkin sudah diketahui. Jadi untuk nilai tertimbangnya mencari titik tengah dikalikan probabilitas. Ada yang tahu caranya mencari titik tengah dari interval ini seperti apa? Bagaimana? Oke. Jadi bisa dari yang nilai bawah ditambah nilai atas dibagi 2. 0 ditambah 2000 dibagi 2 sama dengan 1000. 4000 ditambah 6000 sama dengan 10.000 dibagi 2, 5.000. Kan 4.000, 5.000, 6.000. Titik tengahnya 4.000 dan 6.000 adalah 5.000. Semacam itu. Oke. Dan di soal jumlahnya jumlah unitnya tidak lebih dari 20.000 di sini. Oke. Jadi perusahaan paling sedikit memproduksi 0, paling banyak memproduksi 20.000. Sebentar dulu. Jadi pada interval terakhir 14.000 sampai 20.000, titik tengahnya adalah 17.000. Seperti itu. Kemudian probabilitasnya ini ditentukan oleh manajemen. Nanti kalau ada soal berarti di soal sudah ditentukan sendiri, nanti tinggal dikalikan asalkan jumlahnya adalah 100%. Maka nilai tertimbangnya adalah jualan atau titik tengah dikalikan probabilitas, sama dengan 1000 unit kali 10%, 100 unit ditambah semuanya jadi 9.000 unit. Teman-teman silakan dikoreksi karena di tabel 2.1 di modul saya, mungkin di modul teman-teman beda, 9.900. Apa teman-teman 9.000 apa 9.900? Karena totalnya adalah 9.000. Kalau teman-teman 9.900 atau angka yang lain silakan dikoreksi lagi, diganti menjadi 9.000. Oke, ini cara mencari distribusi probabilitas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan. Oke. Oke. Yang kedua ada yang disebut analisis tren garis lurus.
Gerakan lambat berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Semakin banyak jumlah data atau N, semakin baik perhitungan analisis. Yang pertama, kalau kita menggunakan tren garis lurus, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Least square ini merupakan tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Bisa tahu garis lurus karena di sini formulanya, fungsinya adalah Y sama dengan A plus BX. Di sini tidak ada kuadrat, tidak ada pangkat 3, tidak ada apa, berarti dia garis lurus. Oke. Terus di sini ada contohnya. Ini adalah rumusnya. Kalau garis lurus Y sama dengan A plus BX, kita disuruh nyari A, disuruh nyari B, biar tahu formula akhirnya seperti apa. B, kita untuk mencari tahu A, kita harus cari B dulu. Ini rumusnya. Silakan teman-teman buka kalau tidak kelihatan di halaman 2.11. Y itu variabel terikat, X-nya variabel bebas, A nilai konstan, B koefisien arah regresi, dan N banyaknya data. Di sini ada contohnya. Diberikan contoh Y di sini misalnya pada N 1 sampai 5, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015, jualan atau Y di sini dia menggunakan jualan susu adalah 130 unit, 145 unit per tahun, berubah terus semakin meningkat. X di sini adalah tahunnya. Oke. Tahun ke 0 sampai tahun ke 4. Seperti itu. Jadi kalau gini, karena kita mau mencari tahu, karena kita mau menghitung ramalan penjualan, kita meramalkan penjualan yang akan datang. Berarti kemungkinan kalau diketahuinya tahun 2011 sampai 15, nanti di soal ditanya berapakah penjualan tahun 2016, misalnya seperti itu. Jadi berapakah Y, jualan Y pada tahun 2016 jika diketahui Y 2011 sampai 15 besar ini. Itu kira-kira soalnya akan seperti itu. Maka kita harus mencari tahu Y sama dengan A plus BX nya dulu. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kita sudah punya tabel ini, kita tinggal awalnya kan, sebentar, bisa digambarkan ini ya. Oke. Awalnya kita cuma tahu tahunnya sama jualannya. Dari sini kita bisa menghitung diketahui tahun sama jualan Y, terus kita nambahi kolom X yaitu tahunnya, kemudian kolom X kuadrat, kemudian kolom X kali Y. Oke. Jadi setelah itu X dimulai dari tahun 0. Kemudian 1, 2, 3, 4. Lalu ada X kuadrat, berarti X ini dikuadratkan baru dijumlahkan. 30 ini adalah jumlah dari X kuadrat, bukan nilai dari 10 kuadrat, bukan. Jadi dia dikuadratkan dulu baru dijumlah. X kali Y berarti